Waalaikumsalam. Ibu nggak telat ya? Enggak, Bu. Ibu baru dari kelas 2 ya? Ya. Daripada pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasanya kita akan membaca surah Al-Fatihah dan membaca doa sebelum kita belajar. Baik, hari ini giliran Ibu kan yang memberi doa. Berdoa mulai. Berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan absen terlebih dahulu. Mungkin teman-teman ada yang tidak hadir? Waduh, Bu. Siapa yang tidak hadir? Aku Dawati, Bu. Aku Dawati. Mana dia? Ada satu orang, Bu. Ini satu orang yang tidak hadir. Ada Bu lagi mau tidak. Oh, tidak. Lain hadir semua kan? Udah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Baik, kalau sudah siap kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya pembelajaran kita yang minggu lalu yaitu tentang pengertian puisi. Ada yang ingat pengertian puisi? Sudah kita pada minggu lalu. Karena kalau kita tidak mengulang, karena pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang struktur puisi. Jadi kita harus mengulang terlebih dahulu, ya, supaya kita lebih mudah mengetahui tentang struktur puisi. Mungkin Heri Miswati. Puisi itu salah satu bentuk ekspresi atau perasaan si pengarang dituangkan dalam bentuk kata-kata yang indah, ada sajak-sajaknya. Iya. Jadi puisi ini sebuah karya sastra yang mana si pengarang ini menuangkan ekspresinya, pengalamannya dalam sebuah tulisan, di mana dirangkai dengan sedemikian rupa dengan indah di dalam sebuah tulisan yang disebut dengan puisi. Baik, selanjutnya kita pada hari ini akan belajar tentang struktur puisi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu struktur puisi? Struktur puisi. Jadi struktur itu ya. Struktur puisi itu yang bentuk puisi. Ya, struktur itu yang membangun sebuah puisi sehingga puisi itu terlihat lebih indah dan bisa dinikmati oleh penikmatnya. Jadi struktur puisi itu ada dua, ya, ada dua. Ada batin dan ada. Iya, kalau ada fisik berarti ada batin, kalau ada batin berarti ada fisiknya. Fisik jika dilihat dari kata fisik, apa yang terbayang dari anak-anak semua? Yang bisa kita lihat. Iya, fisik yang bisa kita lihat seperti Khairi memakai baju hitam, memakai jilbab warna ungu, berarti itu merupakan fisik dari Khairul yang bisa kita lihat. Seperti Putri Roma itu menggunakan jilbab hitam, itu merupakan fisik yang bisa kita lihat dari Putri Roma itu. Kemudian batin. Nah, batin itu kebalikan dari fisik tadi. Fisik bisa dilihat, sedangkan batin tidak bisa dilihat. Tetapi hal itu ada, seperti kebaikan seseorang. Kalau diibaratkan kepada seseorang, kebaikan itu tidak bisa kita lihat, tapi kebaikan itu benar adanya dalam diri seseorang. Kembali lagi kepada topik kita yaitu tentang puisi. Struktur puisi ada dua, ada batin dan
indah dan bisa dinikmati oleh penikmat puisi tersebut. Ibu ada membawa contoh puisi karena kan di dalam ibu sudah menjanjikan kita akan praktek puisi pada hari ini. Sembari kita mempelajari suatu puisi, kita akan mempraktekkan cara membaca puisi. Ya, kita berapa orang semuanya? Ini ada banyak itu kalau tidak cukup bisa dilihat satu berdua ya. Ya Bu. Ini buat Nah, sebelum kita membaca sendiri, mempraktekkan sendiri, ibu akan memperlihatkan video yang membaca video orang yang membaca puisi ini. Ada tahu puisi ini? Ada yang tahu? Ibu ini sangat terkenal ya. Dari Khairul Anwar. Apa yang dikeluarkan tadi? Bisa dilihat dulu sebelum kita videonya. Jika tolongnya baik-baik dengan Video ini nanti ibu akan menyuruh kalian membaca. Kalau sampai persoalan tidak digunakan, tak perlu seterusnya. Aku ini bina baca dari bulan yang terbuang. Biar menurut suiku adalah ada mengerja luka dan bisa berlalu hingga hilang pedih beri. Dan aku akan lebih tidak peduli
ibu akan mendengarkan anak-anak ibu yang membacakan puisi. Nggak bisa baca puisi, Bu. Gak apa-apa, kita mencoba. Malu, Bu. Ya, ini jiwa-jiwa yang mempunyai seni ya. Karena puisi itu nih ya anak, seni yang puisi. Maju Putri yang itu terlihat. Ya. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga. Tak perlu sedih itu. Aku ini binatang jalan dari keduanya terbunuh. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap berada menerjang luka dan bisa aku berlari hingga hilang pedih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup seminggu tak kembali. Dia nanti kalian mau maju. Ya silakan ya. Gak bisa Bu. Bisa. Kan bisa. Dengan ketawa ya. Kalau ada yang ketawa, ibu tambah puisinya baca lagi ya. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedih-sedih itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih dan aku akan lebih tak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Selanjutnya saya Bu. Nggak apa-apa, silakan. Semuanya yang aja. Terima kasih kepada Ibu. Saya akan membacakan puisi aku karya Khairil. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedih-sedih. Aku ini binatang jalan dari kecilnya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih. Dan aku akan lebih tak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang merayu. Tidak juga kau, tak perlu. Ini puisinya memperjuangkan hak diri. Jadi Iya, tahu. itu memberi semangat namanya ya. Aku, Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedih. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang
luka dan disapu, bawa berlari, hindari ruang peninggal. Dan aku akan berita peduli. Aku mau hidup selingkuhannya. Ini sangat mempunyai jiwa puitis ya. Ya, puitis sekali. Pembahasan hari ini itu tentang struktur puisi. Ya. Nah, dari puisi ini, definisi yang telah ada artikan dalam membaca ke depan satu, ada bentuk puisi. Nah, bentuk puisi tadi kan ada puisi yang bisa kita lihat. Nah, yang pertama, bentuk itu ada perwajahan. Perwajahan atau bahasa tipografi. Nah, ketika kita melihat puisi, tentunya ada yang puisi ada yang ditulis lurus, ada yang sana kemari, ada yang di tengah, ada yang zigzag mungkin. Nah, bentuk-bentuk itulah yang dinamakan dengan perwajahan atau tipografi. Nah, Bu, kalau misalnya kita mau tulis puisi bentuk bulat atau bentuk awan, bentuk apa lagi? Gajah. Ya, gajah. Untuk love you mungkin ya, untuk hati. Itu terserah kita. Karena ini karya kita. Ini karya luar. Jadi kalau kita mau buat puisi, terserah. Perwajahan bagaimanapun yang kita buat, itu terserah si pengarangnya penulis. Mungkin Helen ingin membuat bentuk apa kayak? Untuk botol minum. Boleh. Tergantung kita mau bisa atau tidak membuat bentuknya. Kemudian ada diksi. Pernah dengar kata diksi? Bukan dikta, itu film, ya. Ini diksi. Jadi diksi itu adalah pilihan kata. Ketika kita membuat sebuah puisi, kata-kata yang kita pilih ke dalam puisi itu harus kata yang menarik, sehingga membuat penikmat puisi di luar sana tertarik menikmati puisi yang kita buat. Contohnya dalam puisi Khairil Anwar ini, kata-kata di kalimat atas, kalau sampai waktuku. Nah, kira-kira apa maksudnya dari kata-kata waktuku? Ada yang tahu? Kalau waktunya sampai. Ada yang lain? Maksud dari kalau sampai waktuku itu kalau aku meninggal, karena ada luar. Nah, kalau ditulis kalau aku meninggal, kalau aku cuma kan kata-katanya langsung orang-orang tidak berpikir kritis ketika membacanya. Oh, ini kalau saya meninggal. Nah, kalau ditulis dengan kalau sampai waktu. Nah, itu kan kita berpikir waktu apa nih? Waktu gede enggak dong? Mungkin gede dari orang masa itu. Nah, karena puisi ini bukan puisi tentang romantis, mungkin gede ya. Ini ya Bu. Ya, selanjutnya ada tadi ada dua ya, perwajahan dan diksi. Kemudian imaji. Nah, imaji ini imajinasi si pembaca ketika membaca puisi tersebut. Imaji kita apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita. Misalnya kata yang coba kata imaji, kira-kira ketika kata yang dilontarkan kita berpikir jadi seperti ini gitu. Misalnya dia sedang sedih. Nah, kan kita coba membayangkan nih, oh sedih, misalkan mata atau ini mungkin tidak tahu. Biar belum sulit itu. Ya, itu boleh. Biar belum musuh gitu. Nah, ketika kata itu ada dalam sebuah fisik, kita bisa membayangkan peluru, peluru ini, ya ini peluru menembus kulitku. Nah, ketika kita membayangkan kulitku,
imaji. Kemudian setelah imaji ada kata konkret. Nah, kata konkret ini dia hampir sama dengan imaji. Tapi kalau kata konkret ini katanya kita bayangkan, bukan kejadiannya. Kalau tadi kan biar perlu menembus gitu. Ada panjang kata-katanya sehingga kita bisa membayangkan. Kalau begini, menembus kan bisa kita imajikan. Menembus apa? Menembus relung hatiku, bukan ya? Jadi menembus. Jadi kata konkret ini seperti kata gimana? Berlari. Bisa terbayang nggak? Bisa kata konkretnya ada nggak berlari itu? Ada. Seolah-olah Anda ketika membuat puisi ini dan bisa terbawa berlari. Seolah-olah Anda ini berlari dan berlari. Bukan berlari dari kenyataan. Berlari dari diri tentunya. Ya, berlari. Itulah kata konkretnya. Konkret. Apa kata konkret tahu? Konkret pasti dia berlari. Kemudian ada majas. Ada yang tahu majas itu apa? Siti, coba. Apa itu majas? Sayang? Ya, gaya bahasa. Bagus sekali Siti itu. Ya, gaya bahasa. Bukan hanya kita yang bergaya ketika kita menggunakan pakaian yang seperti ini. Gaya saya menggunakan baju biru, jilbab biru. Gaya Laras menggunakan baju yang berbunga-bunga. Bukan hanya manusia yang bergaya, tetapi mungkin juga punya gaya bahasanya. Nah, gaya bahasa itu ada banyak sekali. Ada yang tahu ada hiperbola lagi? Iya, litotes. Banyak sekali majas ataupun gaya bahasa yang dapat kita gunakan dalam puisi. Tetapi kebiasaannya dalam puisi itu yang sering digunakan adalah hiperbola. Kalau yang menyindir apa? Ada yang tahu? Ya, majas satirik. Ya, itu menyindir. Itu banyak sekali digunakan dalam puisi. Ya, jadi menyindir tidak lagi enggak buat karya, lebih elegan ya. Jadi majas yang terdapat dalam puisi ini ada aku tetap beragam mengajar. Aku tak beragam mengajar. Jadi itu kan hiperbola. Itu bisa dikatakan majas yang hiperbola, majas yang dilebihkan. Aku tetap beragam mengajar. Kalau dia tidak mengajar, mungkin dia mengajar. Logikanya, kalau kita menggunakan, kita mengenal puisi tersebut. Tapi dalam puisi tidak dipermasalahkan kita menggunakan majas hiperbola. Aku menaiki bulan sehingga terjatuh. Tidak masalah. Kita penulis di situ. Kita raja di kerajaannya sendiri. Jadi seperti itu, ya. Enggak. Kalau mau putri menggunakan kata aku berangkat kepada Mars, kemudian aku terjatuh ke planet Pluto sehingga aku terjatuh dalam pelukan terserah. Itu puisi putri. Tidak boleh kayak jangan, tidak bisa itu. Gak mungkin kamu pergi ke planet Pluto, kemudian jatuh ke pelukan dia. Gak boleh. Karena kita mempunyai karya kita sendiri, tapi jika dikritik boleh. Oh berarti karyanya itu digunakan majas hiperbola, boleh. Tapi kita tidak bisa menyalahkan si pengarang tersebut karena menciptakan puisi yang hiperbola sekali. Saya dengar tuh. Ya, kemudian ada rima atau irama. Bukan irama ketika kita membaca puisi. Ada yang muda, meninggi, datar, bukan itu. Tapi rima itu adalah kata akhir dari puisi. Misalnya, saya lihat kalau sampai umur seorang. Nah, ada ujungnya. Ada apa? Ada ini. Ada itu. Ya, itu merupakan rima. Ya, rima di akhir kata. Itu mempunyai gayanya masing-masing. Mungkin ada
Tidak ada. Ibu rasa jelas ya? Ya, jelas. Kemudian kita beralih ke struktur batinnya. Struktur batin tadi apa, Putri? Struktur batin tadi apa? Iya, tidak bisa dilihat, bukan goib kan? Goib lagi dari dilihat, bukan hantu juga. Identiknya dengan hantu. Jadi struktur batin musik itu ada empat, ya. Ada tema, ada apa lagi? Ada rasa, kemudian ada nada, dan ada tujuan ataupun amanat dalam prinsip tersebut. Nah, keempat hal tersebut ini tidak bisa kita lihat. Tema tidak bisa kita lihat. Rasa tidak mungkin ada rasa itu tidak. Tapi unsur batin itu bisa kita rasakan. Ya. Nah, baik, kita lanjut yaitu struktur batin dari puisi. Nah, struktur batin itu ada empat. Ada tema, rasa, nada, dan amanat dari puisi itu. Jadi ada tema. Mungkin dari sebuah puisi yang kita buat, temanya ada banyak sekali. Ada tema tentang persahabatan, keluarga. Itu terserah si penulis yang membuatnya. Kemudian rasa. Nah, rasa ini ada rasa senang, sedih, bahagia. Semuanya kita tuangkan ke dalam puisi yang akan kita buat. Nah, itu terserah si pengarangnya. Dia mau membuat rasa yang bagaimana. Kemudian yang ketiga itu ada nada. Nada itu cara kita membaca puisi yang telah kita buat ataupun puisi kita dibaca oleh orang lain. Nah, nada yang dibaca itu naiknya, turun, datar. Itu merupakan nada ketika seseorang membaca puisi. Kemudian amanat. Di dalam sebuah puisi tentunya ada tujuan, ada amanat yang ingin disampaikan, ada pesannya, ada pesan moral yang ingin disampaikan di dalam sebuah puisi tersebut. Nah, itulah struktur batin dan struktur fisik dari sebuah puisi. Kemudian ibu memberikan tugas saja. Tugasnya kita buat di sini atau di rumah? Di rumah, Bu. Ya, di rumah saja. Dari puisi yang telah diberikan itu, anak-anak bisa menganalisisnya. Tadi kan udah ada gambaran nih, ada tema, rasa, wajahan. Maka anak-anak membuat analisis puisi, boleh mengambil puisi yang mana saja. Terserah anak-anak membuat puisi yang mana, yang panjang, pendek, terserah. Ya, ibu memberi kebebasan teman-teman sekalian untuk memilih puisi. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa ketika seseorang ingin membuat sebuah puisi, dia harus memahami struktur pendukung, baik batinnya ataupun fisiknya. Dan pembelajaran kita selanjutnya yaitu membahas tentang tugas setelah teman-teman buat semuanya. Itulah yang kita bahas. Akan maju satu membahas tugas yang telah dibuat. Baik, ini saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan sebelum kita menutupnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa buat diri pertemuan kita pada hari ini.